Attack on Titan adalah sebuah anime yang setiap episode barunya ditunggu-tunggu oleh banyak sekali orang. Mulai dari bocil kematian, bujangan, omong penyuka loli, hingga ibu-ibu penguasa jalanan. Semua kalangan penikmat anime bersatu, melupakan semua perbedaan dan perseteruan yang ada, dan menikmati suatu mahakarya yang sama, yaitu Shingeki no Kyojin, atau lebih populer dengan sebutan Attack on Titan. Minasan konnichiwa, apa kabar semua? Mulai dari yang sekedar mengikuti hype, hingga yang jatuh hati karena keindahannya. Dan ini adalah alasan mengapa Attack on Titan itu bisa begitu terkenal. Buat kalian yang belum pernah menonton Attack on Titan, akan aku ceritakan sedikit tentang anime ini. Pada hari itu, semua manusia diingatkan tentang teror karena berada dalam belas kasihan mereka, dan rasa malu karena terperangkap di dalam kandang. Manusia pada zaman ini bersembunyi di dalam tembok besar yang mengelilingi kota terakhir yang tersisa di muka bumi, dari amukan para raksasa pemakan manusia. Ya, setidaknya seperti itulah yang digambarkan dan diceritakan di awal anime ini mulai tayang. Tiga serangkai, Eren, Mikasa, dan Armin, memutuskan untuk bergabung dengan kadet pembasmi Titan. Armin itu anaknya cerdas, Mikasa itu protektif, dan Eren itu pemberani yang menyukai kebebasan. Dari sini saja, kalau penonton itu emang benar-benar peka, penonton akan tahu bahwa tiga serangkai itu sebenarnya menggambarkan tiga sifat mulia yang saling membutuhkan satu sama lain demi mencapai sebuah keberhasilan. Armin melambangkan kecerdasan di mana dia seringkali memecahkan berbagai macam masalah yang ada di sepanjang anime ini. Mikasa melambangkan kasih sayang di mana dia seringkali melindungi Eren ataupun warga dan teman-teman saat menghadapi Titan dan musuh. Dan Eren sendiri melambangkan kebebasan. Ya, jadi Eren ini orangnya berpemikiran bebas. Terlihat jelas dari awal dirinya ingin keluar tembok dan melihat dunia luar dibanding hidup di dalam dan menjadi semacam hewan ternak. Menurut pemikirannya dia itu. Baik Armin dengan kecerdasannya, Mikasa dengan sifat penyayangnya, ataupun Eren dengan kebebasannya, ketiga-tiganya saling membutuhkan dan tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Dan akhirnya hal itu pun terbukti di season akhir anime ini. Semuanya mulai runtuh saat sang pembebas mulai berbeda jalan dengan Armin dan Mikasa. Nah, dari sini saja kalau seorang penonton itu benar-benar peka, mereka seharusnya sadar tentang pesan yang Hajime Yasama hendak sampaikan. Jika kita ingin berhasil, kita itu membutuhkan kelebihan orang lain untuk menutupi kekurangan kita. Bagaimanapun juga, namanya kebebasan itu membutuhkan kecerdasan untuk mencapai keberhasilan, dan kasih sayang itu ada untuk membimbing mereka ke jalan yang benar. Ya benar, benar. Satu poin saja bergeser, maka runtuhlah seluruh sistem yang ada. Persis seperti yang digambarkan di dalam anime ini. Sang pembebas pergi, maka hasilnya semua kemenangan yang sudah diraih pun menjadi berantakan. Persahabatan berubah menjadi pengkhianatan, cita-cita berubah menjadi ambisi, dan pembantaian menjadi sesuatu hal yang sangat lumrah dan wajar di masa itu. Buat yang belum tahu, hal-hal seperti itu tadi disebut sebagai alegori. Alegori adalah suatu majas yang menjelaskan suatu maksud tanpa secara harfiah, atau lebih simpelnya menjelaskan sesuatu tanpa mengatakan secara langsung dengan maksud asli. Ya intinya seperti menyindir lah. Contoh, nanti aja contohnya. Alegori ini terkadang disampaikan melalui puisi, lukisan, patung, film, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ada banyak sekali alegori dalam anime ini yang menyinggung kehidupan kita di dunia nyata. Sebagai contoh lain dari alegori yang ada di dalam anime ini, kita bisa lihat bahkan pada saat anime ini pertama kali diputar di season pertama di episode pertama, baru 6 menit berjalan. Kita akan diperlihatkan dengan adegan Eren berdebat dengan dua orang penjaga yang sedang minum minuman keras. Eren berpendapat bahwa daripada minum minuman gak jelas, lebih baik tetap siaga karena bisa saja suatu saat entah bagaimana caranya Titan bisa menyerang. Dan salah satu penjaga pun membalas dengan mengatakan bahwa tembok itu sudah berdiri kokoh dan aman selama 100 tahun terakhir. Penjaga lain menambahkan bahwa tak masalah para penjaga disebut tidak berguna, karena jika para penjaga sudah mulai melakukan tugasnya, itu artinya keadaan sedang tidak baik-baik saja. Terus Eren pun ngebales, kita memang bisa hidup seumur hidup di dalam tembok dan tidak melakukan apapun kecuali makan dan tidur. Tetapi itu berarti kita sudah seperti hewan ternak. Dari situ coba kalian cari tahu dan renungkan sendiri apa pesan yang anime ini coba sampaikan dari adegan tersebut. Selain mencari makna dari setiap adegan yang ada, yang tentunya hal itu sangatlah ribet, anime ini pun masih bisa dinikmati dengan cara lain, yaitu dengan cara ikuti alur cerita dan actionnya saja.
Yap, mengikuti alur cerita dan action saja adalah cara lebih mudah untuk menikmati anime ini ketimbang mencari pesan tersembunyi yang tentunya lebih ribet. Pada dasarnya cerita anime ini nggak begitu ribet, alias bisa dibilang easy peasy lemon honey baby. Intinya anime ini berkisah tentang 3 serangkai, Armin, Mikasa, dan Eren. Mereka bertiga bergabung dengan korps penyidik. Korps penyidik terus menyelidiki Titan hingga menemukan fakta mengejutkan bahwa sebenarnya masih ada banyak manusia di luar Pulau Paradis. Dan semua manusia luar itu menganggap penduduk Paradis sebagai anak iblis. Eren yang dari awal mempunyai tujuan untuk melenyapkan semua Titan dari muka bumi, setelah mengetahui fakta tersebut pun Eren berbelok arah dan mempunyai tujuan lain. Tujuan barunya adalah melenyapkan semua manusia yang bukan penduduk Paradis dari muka bumi ini. Nah, Mikasa dan Armin pun yang awalnya berada di kubu Eren berubah menjadi musuh Eren karena menganggap hal yang Eren berusaha lakukan itu adalah hal yang salah. Dah selesai, intinya cerita di anime ini tuh ya cuma gitu-gitu aja, simple nggak? Mau kalian tonton ulang-ulang sampai berapa kali pun ceritanya tetap gitu-gitu aja. Setidaknya anime ini sudah memberikan arah yang jelas, bahkan jika kalian menonton episode pertamanya saja. Episode 1 sudah memberikan arah yang jelas bahwa Eren nantinya akan masuk ke pasukan pembasmi Titan, sekalipun nanti tujuannya Eren berubah. Setidaknya awal perjalanannya sudah jelas arahnya bahwa si Eren ini bakal kemana gitu sama kawan-kawannya. Beda banget, beda sama anime yang benar-benar bisa dibilang berat seperti Steins Gate yang udah 5 episode tayang. Kita ini masih dibuat bingung, anime apa ini gak jelas banget, MC-nya ngoceh gak jelas, yang MC-nya Ocean itu apa. Kalau ini emang anime gak jelas, tapi kok ratingnya bisa tinggi banget di My Anime List, ya kan? Untuk kalian yang suka ngaku ibu elit karena nonton Attack on Titan yang katanya anime berat, coba kalian nonton semua seri Steins Gate biar kalian tahu itu apa artinya anime berat yang sesungguhnya. Please stop ngaku ibu elit hanya karena alasan kalian menonton Attack on Titan yang katanya alur ceritanya berat, tapi nontonnya saja masih bajakan. Iya, kembali ke topik utama tadi. Intinya ini bukanlah anime yang dimana kalian harus minum pil NCT dan mengerahkan 100 kemampuan otak kalian untuk memahami alur ceritanya. Action di anime ini tuh bisa dibilang fresh dan jarang banget ada di anime lain. Manuver gear, sebuah alat yang mengeluarkan tali dan menarik si pengguna ke arah tertentu, digunakan bersama 2 buah pedang tajam bermata tunggal untuk bertarung melawan para Titan. Konsep gelut pakai tali tarik sana sini sambil membawa pedang kanan kiri itu langka banget di dalam dunia anime. Coba saja kalian lihat anime-anime lain pas gelut lawan raksasa gitu. Bagaimana? Pakai sihir? Pakai pedang yang kekuatannya OP? Atau paling gampangnya kalau karakternya nggak punya kekuatan, ujung-ujungnya juga bakal pakai senjata api. Dah lah, intinya lawan raksasa di anime lain itu ngebosenin. Beda cerita kalau kalian lihat seekor manusia lawan seorang raksasa di Attack on Titan, tarik sana sini tebas sesuka hati lalu cerot, terkulai lemas itu Titan. Ibaratnya di dunia game Attack on Titan ini ibarat ngeliat Kratos lawan Titan, iya kan, bawa rantai, pedang, tarik sana sini, bacok, ya rame aja gitu. Gak kayak anime lain pakai pedangnya ditebasin, terus tiba-tiba musuhnya mati. Gak jelas banget kan? Bukan mengandalkan kekuatan OP ataupun teknologi super canggih, Attack on Titan malah pakai strategi yang bentuknya macam-macam. Kelihatan banget penulisnya itu bukan orang yang males mikir. Gak kayak anime lain yang lawan raksasa paling isinya cuman, "Woi, kamu bagian bertahan ya, nanti aku yang hajar." Kelihatan banget malas mikir gitu, strategi apaan coba kalau isinya cuman gitu. Coba kita bandingkan dengan Attack on Titan. Ada yang mancing Titan ke tengah hutan, digetali terus dibantai lah. Ada yang sembunyi terus tiba-tiba ada yang ngasih anggur tapi ternyata jebakan lah. Intinya ruwet sekaligus mantap, ruwet ya, emang ruwet. Hal selanjutnya yang membuat anime ini terkenal adalah bahwa anime ini sangat bisa dinikmati oleh orang dewasa. Ya kalau yang satu ini sih emang sekedar teori goblok gua aja kan. Kalian mau percaya mau enggak ya terserah kalian. Mungkin kalian banyak yang bertanya, emangnya apa hubungannya anime ini bisa dinikmati orang dewasa dengan ketenarannya? Sabar, ya sabar dulu, tahan emosi om, biar saya jelaskan. Hal ini sebenarnya nggak ada data yang pasti, cuman berdasarkan pengalaman pribadi aja. Jadi sejujurnya aku dulu tuh pertama tahu anime Attack on Titan ini dari guruku.
Dia nonton Attack on Titan, katanya bagus dan mengandung unsur konspirasi. Ya, jadi unsur konspirasi ini yang membuat anime ini begitu terkenal. Ya, bahkan dibahas sampai di beberapa channel yang pada dasarnya channel-channel YouTube itu bukan fokus membahas tentang anime. Contoh seperti bisa dibilang seseorang yang sering membahas tentang filsafat seperti Guru Gembul. Tuh channelnya itu bahasannya tuh dalam banget itu. Sampai Attack on Titan ini dibahas sama dia. Atau yang paling terkenal lah, Om Deddy nih. Om Deddy aja sampai bahas anime ini. Yang dibahas ya bukan karena ini nih anime buat bocil, bukan. Yang jelas anime ini nih buat orang-orang dewasa yang paham loh ya. Karena anime ini nih banyak menyinggung kehidupan kita di dunia nyata. Yang tentunya bocil gak bakal paham akan hal-hal seperti itu. Bocil banyak cuman, oh ini anime keren, gelutnya keren, ceritanya banyak plot twistnya. Tapi kalau emang kalian benar-benar ingin mendalami anime ini, itu maknanya dalam banget. Nah, karena ada unsur konspirasinya, orang-orang mulai ramai tuh membicarakan anime ini. Bahkan the father of YouTube termasuk orang dewasa pun ikut ngebahas juga kan. Yoi, seperti yang aku bilang tadi, makin meledak lah ini anime. Mulai dari yang bilang ini menyindir teori bumi datar lah, tembok di situ sebenarnya tembok Antartika lah. Ya, pokoknya kalau ingin bahas dari sisi konspirasi, anime ini nih semakin seru buat dibahas. Ya entah itu konspirasinya beneran nyata atau enggak tahu. Intinya rame aja buat dibicarain. Nah, karena rame buat dibicarain, orang-orang pada ngomong kan buat bahasan sana sini. Akhirnya secara tidak langsung orang pun yang belum pernah menonton anime ini jadi penasaran, ikut nonton Attack on Titan apa sih ini kan. Jadi ikut-ikutan coba-coba nonton, akhirnya ikut suka juga lah dia. Jadi intinya prosesnya tuh gitu, dibicarain sana sini, orang penasaran, akhirnya lihat langsung, orang suka, diceritain ke orang sebelahnya lagi, jadi makin terkenal. Yang diceritain itu unsur konspirasinya biasanya sih ini. Tak bisa dipungkiri juga kalau kebanyakan anime yang bisa dibilang tier S itu emang anime yang dalam dan sangat bisa dinikmati oleh orang dewasa. Simpelnya gini aja, kebanyakan orang yang menyebarluaskan berita dan berpengaruh di dunia internet itu kan orang dewasa. Dan kalau kalian ingin hasil karya kalian bisa dikenal luas, kalian tuh harus bisa menarik perhatian orang dewasa tersebut agar membahas dan secara tidak langsung mempromosikan karya kalian. Ya emang kebanyakan konten kreator dan orang-orang yang aktif di dunia maya itu kalangan remaja sampai dewasa. Lihat aja lah, konten kreator kan isinya orang-orang dewasa kebanyakan. Emang banyak gitu bocil-bocil yang jadi konten kreator, ya emang ada, cuman gak sebanyak orang-orang dewasa. Jadi kalau emang marketnya itu bisa menyentuh hati orang-orang dewasa, itu bakal lebih gampang terkenal gitu intinya. Itu teori goblok gua aja sih, ya terserah kalian mau percaya atau enggak. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau orang dewasa pada suka anime ini karena ada unsur konspirasinya, kenapa Full Metal Alchemist dulu gak sampai se-hype ini? Jawabannya adalah dulu tuh namanya anime, penggemarnya tuh belum sampai seramai sekarang, khususnya di Indonesia ini. Dulu mau download Naruto aja harus pergi ke warnet dulu, warnetnya lumayan jauh, antri lagi. Gak seperti sekarang udah banyak orang yang pakai Android yang semakin canggih, gampang banget berseluncur di internet. Dulu HP J2 Prime aja itu yang sekarang buat main ML sampai ngeframe gitu, jarang ada yang punya karena HP Android dulu tuh masih langka banget gitu. Ya lihat aja lah, bayangin aja lah, Full Metal Alchemist Brotherhood itu 2009 loh ya, 2009. Sedangkan Attack on Titan pas meledak-ledaknya itu kan pas di season ketiga bagian kedua, pas penduduk Paradise itu tahu bahwa ada dunia luar gitu. Orang-orang pada wow, ternyata tuh di luar tembok itu masih ada banyak orang. Nah, Attack on Titan season 3 bagian kedua ini ya, ini rilisnya tuh tahun 2019. Dah jelas 2019 itu kan internet udah enak banget kan, udah wifi sana sini, HP 4G, Android canggih, ya pantas saja Attack on Titan lebih populer ketimbang Full Metal Alchemist. Padahal kalau orang memang benar-benar ingin mendalami seberapa deep and dark antara kedua anime tersebut, aku yakin kebanyakan orang bahkan lebih setuju bahwa Full Metal Alchemist akan lebih gelap dan lebih dalam pesannya. But again, dalam kasus ini Attack on Titan menang karena tahun rilisnya pas internet sudah jauh lebih baik ketimbang pas Full Metal Alchemist rilis. Oke, udah itu aja sih mungkin. Dan kalau kalian ingin ngebahas tentang alegori-alegori yang ada di dalam anime ini lebih jauh, ya kalian bisa request saja di kolom komentar, bisa aku buatin video khusus untuk membahas alegori-alegori yang ada di dalam Attack on Titan.
Atau kalau kalian lupa artinya alegori, intinya alegori itu seperti sesuatu yang menyindir kehidupan kita di dunia nyata. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, komentar, like, dan arigatou gozaimashita minasan. Thank you so much, love you.